Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1,000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom adik-adik. Kembali lagi dengan Kak Jenny. Dan hari ini hari Minggu loh. Artinya kita semua harus sama-sama beribadah. Kita mau sama-sama muji nyembah Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan, dan kita percaya hari ini akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Amen. Adik-adik yang percaya boleh sama-sama katakan yes. Yes. Haleluya. Yuk sama-sama sebelum kita mulai ibadah kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kalau kami semua masih dapat bersama-sama berkumpul meskipun secara online melalui YouTube untuk beribadah. Tuhan, kami percaya ibadah hari ini akan menjadi ibadah yang luar biasa buat setiap kami. Biarlah kami diberi kefokusan dalam mengikuti ibadah hari ini, dalam memuji menyembah Tuhan, dalam mendengarkan firman Tuhan, sehingga melalui ibadah hari ini kami semua semakin dikuatkan. Kami semua dapat menjadi adik-adik yang lebih sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus dan
dapat Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami. Terima kasih Bapa, itulah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik yang siap untuk memuji menyembah Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Yuk sama-sama kita menyanyikan lagu ini. Haleluya. Yuk semua tepuk tangan di atas kepala ya adik-adik. Kita sama-sama bangkit berdiri. Katakan segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. haleluya. Dari awal sama-sama kita mau katakan segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. haleluya. Sorakan haleluya. Soraklah, Haleluya. soraklah, haleluya, haleluya. Haleluya. Soraklah, Haleluya. soraklah, haleluya, Haleluya. Oh Yesus, sama-sama kita mau katakan segala puji syukur hanya bagimu, hanya Kau layak, Kau yang layak dipuja. Semua bersorak, hati mau bersorak, tinggikan namamu. haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Oh, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Sekali lagi sorakan haleluya. Soraklah, haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Soraklah, Haleluya, haleluya. Lebih sungguh katakan haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Oh Yesus. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yuk adik-adik yang berdiri boleh sama-sama kita semua duduk kembali. Tapi tetap fokus ya. Kita mau persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik, kita semua mau fokus. Jangan ada yang kedistrik sama kanan kiri. Kita cuma mau menyembah memuji Tuhan Yesus. Dalam waktu apapun, dalam kondisi apapun, baik senang maupun sedih, kita percaya Tuhan Yesus pasti berikan terbaik buat kita.
Haleluya. Yuk sama-sama mulai angkat penyembahanmu. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Terima kasih Yesus. Syaralabu syandi. Kami sembah Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi kami, penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu, kami rindu Engkau. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawat, kami rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Oh, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Yuk dari awal kita mau nyanyikan lagu ini dengan lebih sungguh-sungguh. Tuhan, aku rindu, aku siap. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawat, oh Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Kami rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, kami rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Mari sama-sama sembah Tuhan. Oh Yesus. Adik-adik yang bisa berbahasa yuk sama-sama kita mau pakai bahasa roh. Syaralabaralabaralabaralabaralabaralabo. Adik-adik yang belum bisa katakan sama Tuhan Yesus, kami rindu Engkau Tuhan. Curahkan kuasa-Mu Yesus. Biar hadirat-Mu memenuhi setiap kami, setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. rindukan, ku rindukan
sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Kami rindukan, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Saat ini Tuhan, saat ini Yesus. Saat ini Yesus. Haleluya Tuhan, kami cinta Engkau, kami rindu hadirat-Mu. Cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai. Ku cinta Yesus. Oh Tuhan, sungguh aku cinta Yesus. karena Yesus sudah lebih dulu mencintai. Come on, sing, ku cinta Yesus, sungguh aku cinta karena Yesus, oh sudah lebih
Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Shalom adik-adik, jumpa lagi di ibadah online Kids Church. Nah, siapa yang tadi udah memuji dan menyembah nama Tuhan? Nah, tiba saatnya sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, yuk kita bersatu dalam doa. Semuanya lipat tangan dan tutup matanya ya. Yuk, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini ya Bapa. Tuhan, kami sudah memuji dan menyembah nama-Mu. Sebentar, tiba saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berilah telinga kami Tuhan Yesus, telinga seorang murid Tuhan yang mau mendengarkan firman-Mu. Biar Tuhan firman yang kami dengar hari ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, sebelumnya nih ya, kakak tuh mau nanya, siapa yang di sini tuh masih anak kecil? Kayaknya kalau misalkan masih sekolah minggu, pasti anak kecil lah ya. Tapi kalau anak kelas 5, anak kelas 6, kayaknya udah nggak ada yang mau dibilang lagi sebagai anak kecil ya. Ya nggak sih? Adik-adik yang sudah kelas 5 dan kelas 6, kalian pengen udah dibilang udah besar. Karena kalian pasti udah tinggi, udah jadi senior di SD. Nah adik-adik, tapi hari ini kita mau belajar tentang seorang anak kecil yang membantu Tuhan Yesus. Nah kalau kita membaca dari Alkitab nih ya, dari Matius pasal 14, pada perikop pertamanya itu tuh bercerita tentang Yohanes Pembaptis dibunuh adik-adik. Tapi hari ini kita bukan mau bahas tentang itu adik-adik. Nah setelah Tuhan Yesus mendengar berita bahwa Yohanes Pembaptis telah dibunuh, Tuhan Yesus pergi nih adik-adik ke suatu tempat yang sunyi, yang senyap gitu, yang tidak ada orang gitu. Mungkin Tuhan Yesus mau mencari kedamaian. Nah, tapi adik-adik, saat Tuhan Yesus pergi berangkat ke tempat sunyi senyap itu, terlihat banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus adik-adik. Mereka mau mengikuti Tuhan Yesus karena dia tuh dia sangat senang gitu ketika bersama dengan Tuhan Yesus, mendengar Tuhan Yesus memberitakan firman, melihat Tuhan Yesus melakukan mujizat. Siapa yang di sini pengen dapat banget mujizat? Kakak juga mau pengen dapat mujizat, sama seperti orang-orang tersebut. Mereka kepengen terus dekat sama Tuhan Yesus. Mereka mau dengar firman, mereka juga bahkan mau disembuhin gitu loh. Nah tapi adik-adik, ini yang satu hal yang kakak salutin dari banyak orang itu terus. Orang banyak itu mengikuti Tuhan Yesus dengan cara berjalan kaki adik-adik. Padahal Tuhan Yesus itu pergi ke tempat tersebut itu menggunakan perahu. Wow, coba deh kita bayangin. Kalau Tuhan Yesus ada di zaman sekarang ini, apakah adik-adik semua mau dan rela jalan kaki dari Jakarta sampai Bogor nyusul Tuhan Yesus? Kalau kakak sih ragu. Kakak pun juga gak mungkin gitu mengikuti Tuhan Yesus jalan kaki dari Jakarta sampai Bogor gitu ya. Mungkin kakak bakal cari transportasi lain gitu untuk mengikuti Tuhan Yesus supaya bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, setelah Tuhan Yesus mendarat, dia tuh melihat orang banyak itu tuh udah sampai duluan adik-adik di tempat yang Tuhan Yesus tuju gitu. Wah, saat itu juga Tuhan Yesus tuh merasa terharu. Hatinya tuh tersentuh adik-adik. Waduh, Tuhan Yesus tuh ngerasa melo gitu ngeliat orang-orang yang udah sampai di tempat tersebut gitu ya adik-adik. Nah, abis itu tuh akhirnya Tuhan Yesus duduklah di tengah-tengah mereka. Tuhan Yesus memberitakan firman, Tuhan Yesus berdoa, memberkati satu persatu orang. Tuhan Yesus juga melakukan mujizat tentunya di tempat itu. Nah, tapi hari itu udah menjelang malam adik-adik. Udah sekitar jam 5, jam 6 ya, sudah hampir gelap lah ya. Terus Tuhan Yesus tuh menyuruh murid-muridnya untuk pergi gitu, mencari makanan untuk diberikan ke
orang banyak tersebut sebelum orang banyak tersebut pulang ke rumah mereka masing-masing. Tapi nih adik-adik, kalian harus tahu di dalam Alkitab mencatat bahwa murid-muridnya itu nanya sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, emang tokonya udah masih buka gitu, nggak tutup gitu jam segini? Ini udah mau malam loh Tuhan gitu. Lebih baik mereka pulang aja ke rumahnya. Jadi kami nggak usah repot-repot cari makanan buat mereka. Wow, murid-muridnya nggak mau direpotin loh. Murid-muridnya nggak mau nyariin, nggak mau bantuin. Tapi Tuhan Yesus menolak, dan Tuhan Yesus pengen banget ngasih makan mereka sebelum mereka pulang adik-adik. Tapi di tengah kerumunan orang banyak itu ada seorang anak kecil yang bawa sedikit makanan, yaitu 5 roti dan 2 ikan. Nah, murid Tuhan Yesus langsung dia berkata, ya udah Tuhan, ini yang ada sama kami tuh cuman 5 roti Tuhan sama 2 ikan. Terus ketika Tuhan Yesus mendengar, Tuhan Yesus langsung bilang, ya sudah, bawa saja kepadaku, kayak gitu. Nah, habis itu Tuhan Yesus tuh juga menyuruh setiap orang banyak itu tuh duduk di tanah, di rumput gitu ya adik-adik, berkelompok, jumlahnya ya mungkin 10-20 orang kayak gitu kan, karena orangnya banyak banget gitu ya. Mereka duduk di bawah, berkelompok, biar lebih gampang dibagi makanannya. Nah, habis itu setelah Tuhan Yesus menyuruh hal tersebut, Tuhan Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan tersebut. Terus habis itu Tuhan Yesus angkat tuh makanan itu ke arah langit adik-adik. Nah, habis itu Tuhan Yesus mengucapkan berkat. Lalu Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti itu dan dikasih ke murid-muridnya. Terus murid-muridnya juga kasih nih ke orang-orang yang di dalam kelompok atau di lingkaran tersebut gitu ya. Satu-satu gitu. Nah, ternyata adik-adik 5 roti dan 2 ikan itu cukup loh memberi makan 5.000 orang laki-laki. Tapi itu 5.000 orang tuh belum termasuk perempuan atau ibu-ibu atau anak perempuan atau anak laki-laki. Waduh, banyak banget loh. Coba deh, mungkin kita punya roti 1 aja buat kita doang kali ya kalau makan. Tapi Tuhan Yesus sanggup lakukan. 5 roti dan 2 ikan sanggup memberikan lebih dari 5.000 orang makan. Wow, dahsyat banget kan Tuhan kita adik-adik. Nah, adik-adik, kakak tuh mau kasih tahu, mujizat ini terjadi dan punya beberapa arti nih adik-adik. Yuk kita simak. Yang pertama, mujizat ini menunjukkan kalau Tuhan Yesus adalah roti kehidupan. Nah, dialah yang memelihara baik tubuh dan jiwa. Yang kedua, membuktikan bahwa Tuhan itu punya kuasa buat melakukan mujizat adik-adik. Nah, yang ketiga, mujizat ini adalah contoh dari belas kasihan Tuhan Yesus terhadap kebutuhan orang-orang yang membutuhkan atau membutuhkan pertolongan gitu ya. Dan yang terakhir, yang keempat, itu adalah mengajarkan setiap kita untuk menghargai apapun yang kita punya, meskipun sedikit, tapi itu bisa menjadi berkelimpahan gitu loh adik-adik. Terus kalau dipersembahkan kepada Tuhan dan diberkati sama Tuhan, itu tuh bakalan wow, jadi amazing. Kalau dalam bahasa Korea tuh debak gitu. Wow, itu sangat memukau gitu adik-adik. Nah, seorang anak kecil yang mungkin gak pernah dilihat sama orang, mungkin orang lain tuh berpikir, ih, dia masih anak kecil, dia bisa apa gitu. Tapi lihat deh adik-adik, melalui seorang anak kecil ini, dia bisa ngebantu Tuhan Yesus untuk melakukan perkara yang lebih besar. Dia bisa menolong lebih dari 5.000 orang untuk makan adik-adik. Keren banget ya. Nah, abis itu, kalau nih ya, kita ngerasa diri kita dianggap, kamu masih anak kecil, kamu gak usah ikut-ikutan deh. Mungkin kalian pernah merasakan ya seperti itu. Tapi kakak mau kasih tahu, tetap berusaha dan tunjukin kalau meskipun kalian kecil, kalian punya Tuhan yang besar yang sanggup nolong kalian. Amin? Amin. Nah, selain itu adik-adik,
ini ada ayat Alkitab yang benar-benar menguatkan firman kita hari ini. Nah, di dalam Alkitab tertulis dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Kakak bacain ya. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Nah, meskipun kita masih muda, kita masih kecil gitu ya, banyak yang orang yang lebih dewasa, banyak orang yang lebih tua dibandingkan kita. Tapi kita bisa jadi teladan buat mereka loh adik-adik. Sama halnya nih ya, kayak murid-murid Tuhan Yesus. Coba kalian lihat sikapnya murid-murid Tuhan Yesus yang udah pasti lebih tua, yang pasti udah lebih dewasa gitu ya. Dia disuruh Tuhan Yesus buat mencari makan, mencari istilahnya snack buat orang-orang banyak yang udah mengikuti Tuhan Yesus. Tapi mereka menolak apa yang diperintahkan Tuhan Yesus. Dia malah, udah Tuhan suruh aja orang-orang itu pulang gitu. Tapi ada seorang anak kecil yang Tuhan Yesus pakai untuk memberkati orang banyak itu. Anak kecil itu punya 5 roti dan 2 ikan. Meski dia kecil, tapi dia punya sesuatu buat ngebantu Tuhan Yesus untuk membantu memberi makan orang banyak tersebut. Dengan jumlahnya sedikit itu bisa membawa berkat buat banyak orang, dan itu berdampak besar banget buat orang banyak. Yuk adik-adik, kita jadi anak kecil tersebut. Meskipun kita anak kecil, meskipun kita masih kecil, usia kita masih belia, yuk kita terus mau bantu Tuhan Yesus untuk melakukan sesuatu untuk menolong orang banyak. Meskipun kita terbatas, tapi kita punya Tuhan yang besar loh adik-adik. Tuhan Yesus tuh sanggup bantu, sanggup lakukan yang lebih besar lagi melalui apa yang udah kita serahin gitu. Adik-adik, yuk kita mau berdoa. Adik-adik yang mau hidupnya dipakai sama Tuhan Yesus buat ngebantu orang-orang, mau hidupnya berdampak buat orang lain. Yuk kita bersatu di dalam doa. Yuk semuanya lipat tangan, tutup matanya ya. Dan mari kita ikutin doa kakak ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman-Mu hari ini ya Bapa. Firman-Mu mengajarkan kami, untuk kami Tuhan Yesus memberikan diri kami, meskipun kami masih kecil Tuhan, tapi kami mau berdampak, kami mau menjadi teladan. Kami Tuhan mau membantu Engkau ya Bapa, untuk melakukan hal yang lebih besar, hal-hal yang gak pernah kami bayangkan ya Bapa. Berikan keberanian buat setiap kami, agar kami dapat melakukan hal-hal tersebut bersama-Mu. Biarlah Tuhan Yesus, setiap apa yang kami lakukan, semuanya berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai ketemu minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.